Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati ketua, pengurus, imam besar, para bilal jamaah Masjid Besar Al-Mizan Lipat Kain. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-19. Besok hari Senin 19, lalu kemudian hari Selasa 20. Selasa sore azan maghrib sudah masuk 21. Amalan sunnah Nabi Muhammad SAW masuk malam 21 i'tikaf. I'takafa Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Masuk sore 20, azan maghrib sudah masuk 21. Hari Selasa malam Rabu masuk sholat maghrib, kemudian keluarnya sore 30 Ramadan. Kalau Ramadan awak tahun ini 30 hari, berarti kalau i'tikaf hari Jumat, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itulah i'tikaf yang paling sempurna, i'tikaf Nabi Muhammad SAW. Nabi i'tikaf setiap tahun 10 hari 10 malam, kecuali di tahun terakhir. Waktu tahun terakhir Nabi meninggal, Ramadan terakhir, i'tikafnya 20 yauman, 20 hari 20 malam. Itulah i'tikaf. Menurut mazhab Maliki, i'tikaf itu seminim-minim i'tikaf, secopek-copek i'tikaf sehari semalam, yauman wa lailah, 1 hari semalam. Jadi 24 jam. Itulah i'tikaf yang sempurna. Adapun i'tikaf yang dibuat di Pekanbaru, di masjid masuk jam 2, kemudian tahajud, zikir, doa, balik subuh, maka menurut mazhab Maliki itu tidak i'tikaf. Tapi menurut mazhab Syafi'i, seminim-minim i'tikaf, sependek-pendek i'tikaf, sekejap-kejapnya awak mazhab Syafi'i. Nah, kalau boleh awak mazhab Maliki, ajab i'tikafnya sehari semalam. Ada siangnya, ada malamnya, ada puasanya, baru dianggap i'tikaf. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Sedikit dari ruku sudah dianggap i'tikaf. Apa standar ruku? 3 kali tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sedikit tambah dari ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sudah dianggap i'tikaf. Nah, itulah dalil kenapa ada di masjid-masjid di Pekanbaru i'tikaf masuk jam 2, jam 2 ke jam 3 tahajud, jam 3 ke jam 4 ceramah, jam 4 makan sahur,
kemudian jam 5 sembahyang subuh, dari subuh ke jam 6 pengajian subuh, habis itu 6.5 boleh sholat sunat isyraq. Jadi iktikafnya 3 jam setengah, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 sampai jam setengah, itu masuk iktikaf menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang tak mau ikut, dua kemungkinan, mungkin ini mazhab Maliki atau mungkinnya malih iktikaf. Nah, ini tentang batas minimum iktikaf. Rukun iktikaf ada 4. Rukun iktikaf yang pertama, al-labthu fil masjid, menetap di dalam masjid. Rukun iktikaf yang kedua, berniat. Maka awak setiap masuk ke dalam masjid, tadi masuk awak isya, kemudian tarawih, witir, ceramah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang ketiga, al-mu'takif, orang yang beriktikaf. Orang yang beriktikaf itu syaratnya muslim, baligh, berakal. Yang keempat, tampek iktikaf. Tampek iktikaf mesti masjid. Rukun i'tikaf yang pertama, al-labthu fil masjid, menetap di masjid. Yang kedua, niat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Kalau ada orang yang tidak bertikaf, hendak meniat di mulut, berniatnya dalam hati sah, tidak dilafazkannya di mulutnya, dalam hati aja dia. Yang ketiga, orang yang beriktikaf muslim, baligh, berakal. Yang keempat, tampek iktikaf. Tampek iktikaf itu masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Walaupun masjid itu tidak ada sholat Jumatnya. Iko masjid Al-Mizan, iko masjid jami. Jami artinya ada Jumatnya. Ada masjid yang tidak ada Jumatnya, namanya masjid. Tampek awak surau atau musola. Sebetulnya dalam fikih cuma dua, masjid dan masjid jami. Kalau masjid ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau masjid jami ada 6, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Jadi masjid awak itu masjid jami, maka bisa dibuat tampek iktikaf. Kalau ada surau musola di kampung awak, di situ ada sholat 5 waktu, bisa iktikaf. Tapi masjid-masjid yang ada di kantor-kantor di Pekanbaru tidak bisa iktikaf. Sebab sembayangnya di masjid-masjid kantor dinas itu cuma 2, zuhur sama asar. Subuh ada security lolok situ, tidak bisa dipakai iktikaf. Adapun perempuan iktikaf di rumah hanya boleh menurut mazhab Hanafi saja, mazhab Syafi'i tidak. Jadi kalau ada nanti ustaz berceramah, ibu-ibu boleh iktikaf di dalam rumah yang rumahnya punya musola, tempat sholat, namanya musola al-bait, musola di dalam rumah. Itu berarti pakai ceramahnya dipakainya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i mesti di dalam masjid. Siapalah orang di Tompe awak iko di Riyadh iktikaf 10 hari 10 malam, dia
Perti, Persis, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, ormas-ormas Salafi, Duolapi. Siapa orang nan iktikaf 10 hari 10 malam dengan puasa, nak keluar dari masjid dan full. Setelah hamba tengok-tengok yang melaksanakan iktikaf 10 hari 10 malam seperti yang dibuat Nabi cuma satu, Tarekat Naqsabandiyah waktu bersuluk. Tapi mereka bersuluknya ndak di masjid, Ustaz. Ndak ada orang suluk di masjid. Bersuluknya di rumah suluk, Nosa. Itu hukumnya hukum masjid, sebab di situ ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, full. Itu maka Tarekat Naqsabandiyah membuat suluk itu setahun 3 kali, minimal ada sekali, dan dibuat di bulan Ramadan. Sebetulnya mereka sedang mengamalkan iktikaf sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang yang menyebut amalan-amalannya sunnah, tapi sebetulnya tak sesuai betul dengan sunnah. Tapi ada orang yang menyebut amalannya tidak sunnah, tapi begitu ditengok rukun syaratnya sangat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut tentang iktikaf. Jadi awak tinggal pilih saja. Sanggup awak iktikaf masuk isya, sambung tarawih, sambung witir, sambung tadarus, sambung pengajian, itu sudah iktikaf. Nanti masuk lagi malam, sholat tahajud, lanjut pengajian, lanjut makan sahur, lanjut sembahyang subuh, lanjut pengajian sampai sholat isyraq, itu pun sudah dianggap sebagai iktikaf. Kalau di Mesir cendopo, di Mesir orang membawa bantal, membawa kemah. Jadi di belakang itu dia dipasang lapak-lapak untuk melaksanakan iktikaf 10 hari 10 malam bagi yang sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada suatu perbuatan dan dibuat Nabi, tapi kemudian Nabi meninggalkan. Dibuatnya sesudah itu ditinggalkan. Tapi ada suatu perbuatan dan tidak pernah ditinggalkan Nabi tiap tahun. Itulah dia iktikaf. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi melaksanakan iktikaf. Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi, iktikaf sesudah Nabi meninggal dunia. Itulah dalil perempuan boleh iktikaf di masjid, karena istri Nabi iktikaf sesudah Nabi meninggal. Tak ada lagi Nabi, tapi istri beliau tetap melaksanakan iktikaf. Apa yang awak buat selama iktikaf itu? Paling tidak selama iktikaf itu ada 5 amal. Yang pertama, memperbanyak sembahyang. Masuk tahiyatul masjid, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat witir, salat sunat hajat, salat sunat tasbih, salat sunat qabliyah, ba'diyah, salat sunat mutlak. Ini memperbanyak sembahyang di dalam masjid. Lalu kemudian amal yang kedua adalah memperbanyak khataman Quran. Jadi memang di bulan puasa itu targetnya memperbanyak khatam. Kalau ada orang mengatakan jangan banyak-banyak khatam, tidak ada gunanya baca Quran kalau tidak paham. Maka di bulan puasa awak mesti paham. Inyo tidak paham. Jadi memahami Quran nanti di bulan Ramadan. Gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik bin Anas, sampai awak masyhurnya Imam Maliki. Inya punya majelis hadis. Nama kitabnya Muwatta. Kitab Muwatta lebih tua dari Sahih Bukhari. Tapi di bulan Ramadan
Muwatta iko ditutui. Inyo lebih banyak menghatamkan Quran. Murid-muridnya disuruhnya menghatamkan Quran. Maka begitu juga yang lah dapat hatam sekali, alhamdulillah. Hatam 2 kali, hatam 3 kali. Wa kana al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari yang menulis Sahih Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari yukhtimul Quran sittina khatamah. Imam Bukhari menghatamkan Quran 60 kali khatam. Siang 30, malam 30. Siang 30 kali berarti seharinya sekhatam, malam 30 kali, malam sekali khatam. Itu untuk motivasi awak. Bagi yang belum khatam masih ada kesempatan 2 boleh malam. Bagi yang belum, bagi yang sudah, tidak apa-apa ditambah 2-3 kali khatam. Karena memang bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan puasa, bulan turunnya Quran, bulan memperbanyak khatam Quran. Amalan ketiga adalah zikir. Tadi awak dengan imam berzikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha. Zikir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar zikir, Allahu akbar, Allahu akbar. Istighfar juga zikir, astaghfirullahalazim. Tahlil juga zikir, la ilaha illallah. Salawat juga zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa jumlah zikirnya? Dalam Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah menyebut Allah zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Tidak ada hitungan 1, 200, 1000, tidak ada. Zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Sebanyak yang awak tolak, sebanyak yang awak mampu. Adapun buya menyebut zikir iko 1000, zikir iko 2000, itu adalah amalan sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Inyo menyimpul tali, diambilnya tali, disimpulnya tali 1000 simpul, disimpul 1000 tali simpul. Malam inyo potik 1000 simpul tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. 1000 kali simpul tasbih. Yusabbihu alfa uqdah, inyo bertasbih 1000 simpul. Dek masuk itu kalau ada tasbih, makanya bertasbih dengan 1000 simpul tali. Hukumnya mubah, elok, baik. Tak salah orang yang berzikir pakai simpul-simpul. Kata guru ambo namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kalau waang bingung memilih zikir ko banyak, pilihlah 3. Apa Syekh? Nang pertama istighfar, nang kedua selawat, nang ketiga tahlil la ilaha illallah. Kalau bingung banyaknya berapa, paling enggak saya semalam istighfar 1, selawat 1, la ilaha illallah 100 kali. Itu kata Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Ambo bersua sama Syekh Muwaffaq, Mursyid Saziliyah dari Suriah, yang kini tinggal di Turki. Katanya gitu juga. Di bawahnya mbok ijazah, katanya amalan Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, istighfar sehari semalam 1 kali, solawat 1 kali, la ilaha illallah 1 kali. Itu batas minimal. Dari mana dalil? Dari mana dalil istighfar 1 kali? Dari hadis Nabi. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi, ambo beristighfar minta kepada Allah, wa atubu ilaihi, bertobat kepada Allah mi'ata marrah, 1 kali sehari semalam. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Sependek-pendek selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau awak sembahyang tarawih 20 rakaat, 1 rakaat 20 rakaat, bontinya 10 kali. 1 kali bonti 3 kali selawat. Berarti awak 30 kali selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 10 kali bonti kali 3 30. Tambah selawat dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarawih 20 tambah 30 50. Tambah qabliyah, tambah ba'diyah, tambah witir, tambah isya, tambah lagi. Itu kalau ditotal dapat jo 1 kali. Nah, jadi sebetulnya amalan 100 ini memang amalan awak harian-harian. Tapi jangan anggap amal sudah banyak, itu belum ada apa-apa. Apa keutamaan istighfar? Keutamaan istighfar ada 6. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dosa diampunkan Allah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Diturunkan Allah hujan. Wa yumdidukum bi amwalin. Diberinya harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum anhara. Wa yaj'al lakum jannatin. Diberinya jannatin, surga. Wa yaj'al lakum anhara. Anhara sungai. Kata ulama makna sungai itu sebagaimana sungai tidak putih, begitulah rezeki diberi Allah Ta'ala tidak putih. Itu 6 dalam ayat Quran. Dalam hadis 3 jadi 9. Apa keutamaan selawat dalam hadis? 3. Man lazimal istighfar. Keutamaan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberi Allah Ta'ala jalan keluar solusi. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberi Allah Ta'ala faraja, kelapangan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan nan tidak disangko-sangko. Itu amalan istighfar. Adapun alaman salawat balasannya 3. Yang pertama, man shalla alayya salatan, siapa yang banyak bersalawat, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Yang kedua, khuttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Yang ketiga, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kelaan. Itu yang jam dibagi 2 boleh, 2 boleh. Seperempatnya berarti 6. Kalau seperempat hari ko ambo isi selawat 6 jam berselawat, kata Nabi, in zitta ala dzalik khairul laka. Kalau ang tambah lebih elok. Kalau ambo jadikan setengah hari ko isinya selawat, kata Nabi, in zitta ala dzalik khairul laka. Kalau ang tambah, kata Nabi, elok. Bagaimana kalau hari ko isinya full selawat? Kata Nabi 2. Yang pertama, yukfa hammuka, segala kesusahanmu, keinginanmu dicukupkan Allah. Yang kedua, yughfar laka dzambuka, segala dosa-dosamu diampunkan Allah. Nah, jadi amalan selawat elok. Allahumma, sependek-pendek selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seelok-elok selawat, kata Syekh Ali Jum'ah, selawat Ibrahimiyah, selawat yang ada Ibrahimnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau ada orang yang mengamalkan amalan lain, amalan Nabi Yunus dalam poi ikan, elok. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tak salah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada mizan. Mizan itu artinya timbangan amal. Habibatani ila rahman, Allah suka. Bacaannya subhanallah subhanallah. Sembahyang. Nang kedua selawat. Nang ketiga berzikir. Nang keempat muhasabah. Muhasabah kau mono, memikirkan nasib awak. Hasibu anfusakum, muhasabahlah diri kamu qabla an tuhasabu. Jadi kadang ada masanya awak di masjid duduk memikirkan diri awak, iktikaf tengah malam, tahajud,
awak kalau berapa lama, umur lah berapa banyak habis, berapa lagi nanti sisa, bila awak akan balik menghadap Allah. Itu namanya muhasabah, tafakkur, berfikir. Kata Abu Darda, at-tafakkur sa'ah, berfikir sesaat, khairan min qiyami lailah, lebih elok daripada tahajud sepanjang malam. Jadi kalau temonong awak sesaat, berfikir awak berapa lama, bila awak akan mati, apa yang akan awak bawa menghadap Allah, itu lebih elok daripada awak sepanjang malam tahajud, masuk awak lah penghuni surga. Tapi kalau bertafakkur iko, masuk bawa awak tidak ada apa-apanya, jangan-jangan amal awak kalau diterima Allah Ta'ala. Engkau eloknya tafakkur. Amalan yang kelima iktikaf adalah membaca buku. Jadi kalau selama itu ada membeli buku dan ulun khatam, baik buku fikih, buku tafsir, buku hadis, itu elok. Itu apa tengok di dalam lemari masjid awak ada tafsir yang paling elok, namanya tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ikut tafsir bil ma'thur. Arti tafsir bil ma'thur, ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan pendapat sahabat, ayat ditafsirkan dengan pendapat tabi'in. Itu arti tafsir bil ma'thur. Tafsir yang paling elok tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Karena tafsir yang paling bersih dari Israiliyat, tidak ada Israiliyat. Dan Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i, dan Ibnu Katsir itu adalah ahli hadis. Maka elok tafsir Ibnu Katsir itu dibaca. Jadi minta awak membaca suang, minjam di masjid, balikkan balik, atau awak minta buya awak membacakan ayat-ayat, pesan request ayat. Kami ingin paham selama ikut mengamalkan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Apa tafsirnya buya? Buya membacakan tafsir Ibnu Katsir. Atau ayat kursi. Selama itu awak mengamalkan ayat kursi, tapi belum tentu apa tafsirnya. Atau tafsir surat Yasin. Selama itu membaca Yasin, tapi tidak tentu awak apa tafsirnya. Aku elok membaca buku. Tidak mesti buku agama, buku-buku apapun selama maknanya isinya elok, maka selama iktikaf itu boleh awak amalkan. Dan membatalkan iktikaf kalau dari masjid, keluar dari masjid, kecuali darurat. Darurat iko ke toilet, berwuduk, kalau wuduknya batal, itu tidak membatalkan iktikaf. Tapi kalau ada orang dan keluar untuk sesuatu yang tidak penting, tak ada hubung kait dengan ibadah, maka batal iktikaf, batal wuduk. Maka dalam iktikaf itu wuduk tidak boleh putih. Maka nya masuk berwuduk balik, habis berwuduk nya sambung balik iktikaf. Jadi iktikaf itu nan paling elok, nan paling lama. Siapa nan paling lama dalam masjid, nan 3 jam lebih elok daripada 2 jam. Nan 1 jam lebih elok daripada 15 menit. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam masjid, sembayangnya tahiyatul masjid, kalunya itu sudah dianggap sebagai iktikaf, sebab sudah lebih lama dari rukuk menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, maka iktikaf mesti menyatukan siang sama malam. Masuk maghrib, kalau maghrib isuk, itu barulah dianggap sebagai iktikaf. Awak berpegang pada mazhab Syafi'i. Lalu kemudian sesudah awak selesai iktikaf, Nabi kalau dari masjid 2 versi. Versi pertama, hari terakhir awak so, berarti hari terakhir hari Jumat. Hari Jumat sore menjelang azan maghrib, kalau dari masjid habis iktikaf. Pendapat yang kedua, masuk malam Idul Fitri masih iktikaf, sembahyang subuh, habis subuh baru balik ke rumah. Itu versi kedua. Dua-duanya bisa dipakai. Jadi kalau pakai versi pertama, hari terakhir menjelang maghrib. Versi kedua adalah subuh Idul Fitri baru balik ke rumah, mandi, pakai baju baru, lalu kemudian sholat Idul Fitri. Dua-duanya bisa dipakai. Lalu kemudian di akhir Ramadan iko awak membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah
ada namanya waktul wujub. Waktul wujub itu waktu wajib. Waktu wajib itu kalau awak hitung kini ompek boleh jam. Selama ompek boleh jam itulah yang wajib awak membayar zakat fitrah. Dari azan maghrib habis Ramadan hari Jumat nanti insyaallah, azan maghrib malam Sabtu kalau Ramadan awak 30 hari. Jadi kalau maghrib dilipet kain jam 6.30, khatib esok naik mimbar jam 7.30, anggaplah paling lambat 7.30, 6.30 ke 6.30 2 boleh jam, 7.30 3 boleh jam. Selama 3 boleh jam itulah yang disebut sebagai waktul wujub, waktu wajib membayar zakat fitrah. Maksudnya orang nan idui selama 3 boleh atau 4 boleh jam itu, adanya idui selama 3 boleh jam itu, itulah nan wajib membayar zakat fitrah. Siapa nan indak idui selama 3 boleh jam itu, maka ndak wajib membayar zakat fitrah. Misal ada orang hari Jumat nanti asarnya idui, jam 4 itu adanya, jam 5 matinya, maka ndak wajibnya membayar zakat fitrah sebabnya ndak idui di 3 boleh jam itu. Atau ada ibu-ibu, mohon maaf, mengandung anak, hamilnya tidak wajib bayar zakat fitrah sebab anaknya itu di dalam, tidak di luar. Lalu kemudian jam 2 boleh malam Idul Fitri, jam 2 wajib dibayarkan zakat fitrah anak. Khatib kateh mimbar, naik khatib kateh mimbar, ia menyampaikan khutbah Idul Fitri. Waktu naik khatib kateh mimbar, bertakbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Habis waktu membayar zakat fitrah. Itu yang disebut sebagai waktul wujub. Jadi kalau Masjid Besar Al-Mizan Lipek Kain membuat pengumuman membayar zakat fitrah sudah boleh seminggu sebelum Idul Fitri, itu namanya waktul jawaz. Waktul jawaz itu waktu boleh, bukan waktu wajib. Boleh. Ambo pun sudah menyetorkan zakat fitrah ambo. Khawatir ambo lupa, khawatir silap, jadi ambo beli beras, ambo serahkan. Ambo takut ambo lupa sebab ambo banyak kalau bayar lebih awal. Awas. Belum wajib, tapi boleh. Artinya kewajibannya sudah gugur. Siapa yang menyetorkan zakat fitrah ke Masjid Besar Al-Mizan Lipek Kain seminggu sebelum Idul Fitri, diserahkannya. Tahu-tahu di hari terakhir puasa meninggalnya, padahal zakat fitrah sudah diserahkan, tapi nya belum masuk waktu wajib, maka keluarga sudah memberi sedekah sunat, tidak terhitung zakat fitrah, karena zakat fitrah baru wajib kalau inyo hidup malam itu. Jadi jangan keluarga meminta balik boleh 2,5 kilo, sebab sudah diambil oleh, bahkan sebagian sudah dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Nang seelok-eloknya membagi zakat fitrah adalah yang dibuat Nabi pagi habis subuh. Nabi mengambil gandum, berjalan habis subuh dicari fakir miskin, diboi langsung. Itulah yang paling afdal. Tapi cao iko ndak bisa awak buat kini. Cao nan sunnah, dan paling sunnah dibuat Nabi itu ndak bisa awak buat kini. Sebab apa? Kalau awak buat contoh itu kini, ada orang fakir miskin nan dapat boil 3 guni, ada nan ndak dapat sama sekali. Sebab apa? Sebab ada orang yang meminta, ada orang yang dengan kemiskinannya di rumah ndak dapat. Maka cara yang sudah awak buat kini itu cara paling bagus. Storkan ke masjid, nanti pengurus akan tahu, koordinasi dengan Bapak RT RW siapa yang tidak mampu, lalu dibagi. Itu sudah bagus. Nah, itu menunjukkan bahwa suatu perbuatan sunnah sekalipun tetap juga dia menengok situasi dan kondisi. Kalaulah umat Islam kini membuat contoh yang dibuat Nabi, habis subuh membawa, lalu kemudian diserahkan, nanti fakir miskin yang di topi jalan dan dapat, yang hanya kenal saja, yang tak kenal tak dapat sama sekali. Ini tidak
merata. Ini keluar dari prinsip keadilan. Ambo cuma ingin menyampaikan, mana tahu nanti ada di YouTube orang menyampaikan, jangan pakai amil lagi, jangan serahkan ke masjid, serahkan aja langsung ke fakir miskin. Oh, tak bisa begitu. Ini yang sunnah. Ini sunnah betul. Tapi kalau dilaksanakan niko di zaman Nabi, fakir miskin itu semua kenal. Satu Madinah itu kenal sebab uangnya tidak banyak. Tahu, kok dibagikan. Kalau sampai awak kini banyak masyarakat yang tidak saling tahu. Yang tahu itu adalah pengurus masjid, Bapak RT, Bapak RW. Maka koordinasi yang sudah baik dikumpulkan di masjid, dibagikan, itu sudah bagus. Tradisi itu sudah bagus, sudah baik. Tak perlu kita rubah lagi. Hanya saja jamaah yang tidak ke masjid diberitahu dia supaya Bapak Ibu datang ke masjid berjamaah, tidak hanya sekedar memberi beras, tapi juga dinasehati dia dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar.